Halo semuanya, perkenalkan saya Anisha Rama Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian modul, tujuan modul, fungsi modul, ciri-ciri, komponen, serta kesimpulan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik, untuk memulai pembahasan, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian modul. Menurut kalian, apa sih modul itu? Jadi, modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa harus didampingi oleh guru. Biasanya, modul berisi materi pembelajaran, petunjuk penggunaan, contoh soal, latihan soal, dan evaluasi. Dengan adanya modul, siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing. Contohnya seperti modul matematika tentang persamaan linier, modul IPA tentang ekosistem, atau modul bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Setelah mengetahui pengertian modul, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari modul. Dibuat bukan tanpa alasan, tetapi memiliki beberapa tujuan penting dalam pembelajaran. Pertama yaitu membantu siswa belajar secara mandiri. Dengan modul, siswa dapat belajar kapan saja tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Tujuan kedua yaitu memudahkan siswa memahami materi. Karena isi modul biasanya dibuat lebih ringkas, jelas, dan terarah. Ketiga yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi agar proses pembelajaran lebih terstruktur. Selain itu juga, modul bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa memiliki sumber belajar tambahan. Selain memiliki tujuan tertentu, modul juga mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses pembelajaran. Fungsi pertama yaitu modul sebagai bahan ajar mandiri. Artinya, siswa bisa belajar sendiri baik di rumah maupun di sekolah. Fungsi kedua yaitu modul sebagai pedoman guru dalam mengajar. Guru dapat menggunakan modul sebagai acuan saat menyampaikan materi. Fungsi ketiga, modul sebagai alat evaluasi. Hal ini dikarenakan di dalam modul biasanya terdapat latihan soal dan tes. Fungsi keempat, modul sebagai sumber belajar tambahan selain buku praktek. Nah, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, modul sangat membantu kegiatan belajar mengajar. Setelah mengetahui fungsi modul, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik modul yang baik. Ciri pertama yaitu self-instructional. Artinya, modul memungkinkan siswa belajar sendiri melalui petunjuk yang tersedia. Lalu ciri yang kedua yaitu ada self-contained, maksudnya materi dalam modul lengkap dalam satu pembahasan tertentu.
Ciri ketiga yaitu stand alone, artinya modul dapat digunakan tanpa harus bergantung pada media lain. Ciri yang keempat yaitu ada adaptif, yaitu modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri yang kelima yaitu user friendly, yang dimana artinya modul mudah digunakan, bahasanya sederhana dan tampilannya juga menarik. Setelah memahami karakteristik modul, berikutnya kita akan masuk ke komponen atau bagian-bagian modul. Komponen yang pertama yaitu cover atau sampul. Bagian ini berisi judul modul, nama penulis, dan gambar pendukung. Komponen yang kedua yaitu kata pengantar. Biasanya berisi kata ucapan syukur serta tujuan pembuatan modul. Komponen yang ketiga yaitu daftar isi, yang berfungsi memudahkan pembaca mencari halaman materi. Komponen yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Komponen yang kelima yaitu materi pembelajaran sebagai isi utama modul. Komponen yang keenam yaitu contoh soal dan latihan soal agar siswa dapat berlatih. Komponen yang ketujuh yaitu evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa. Dan komponen yang terakhir yaitu daftar pustaka sebagai sumber referensi yang digunakan. Itulah pembahasan mengenai modul. Dari seluruh penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk membantu siswa belajar mandiri. Modul memiliki tujuan untuk memudahkan pembelajaran, memiliki fungsi penting dalam proses belajar mengajar, serta mempunyai ciri-ciri dan komponen yang saling mendukung agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan adanya modul, guru dan siswa akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi-materi modul ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.